Kalau kemudian Rasulullah SAW gambarkan secara umum ketika menawarkan, memberikan gambaran ciri-ciri calon senina si bagus. Nah, saya kasih tahu nih yang laki-laki, tapi jangan berkhayal untuk nikah dulu. Lamun wahwaya, lamun wah sampai waktunya. Apa kata Rasulullah SAW? Lamun peta senina, calon senina pertama li jamaliha. Kita singes dulu. Tar dulu, jangan senang dulu. Oh, ingat aku nih, aku doang kepilihan. Belum tentu, karena masih ada kedua ketiganya. Li jamaliha. Orang bertanya, yo kan si ingat doang sebut si Rasulullah pertama, dia sebut si lain. Karena Allah tahu, Rasulullah tahu kecenderungan laki-laki suka kepada yang cantik, yang bagus, yang molek. Tapi bukan tujuan yang cantik ini. Kenapa yang kedua? Ada yang kedua, kata Rasulullah, li nasabiha, kita keturunan bagus. Bagus apa deh? Namun bagus, ambil dia. Kalau tidak, langkah ketiga, lima liha. Oh, sugih apa deh? Lagu keteluk-teluk na, ya ingas, ya bagus keturunan, kemudian dia sugih, dianggap tidak ada sama sekali oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Fazfar bidzatiddin taribat yadak. Oh, lamun derak si teluno atau bingung mencari, ingat utama itu adalah agama. Lamun sholat akhlaknya bagus, agamanya, fazfar bidzatiddin, baik isi bagus agamanya, taribat yadak. Oh, untung ngepe dunia akhirat. Bahasa Arab taribat yadak, yadak adanya perikat uman tesirawok, perikat iman apa? Perikat ya. Kalau kita main di ini, berdebu tangan kita dengan tanah. Artinya apa? Kita ada keuntungan di situ. Istilah Arab ini. Taribat yadak mananya apa? Kelabu, semua keuntungan kita dapatkan. Kenapa? Ada din, ada agama. Ada apa di dalam agama? Ada akhlak, ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun tiang ini di pondok, di madrasah, yang simpulkan, tahun si din itu. Di mana dia kalimat din tersebut? Ara le santriwati, ara le wanita-wanita yang lulusan madrasah, karena agamanya ada, umumnya ada, semua ada, maka insya Allah side-side ini sudah cantik, keturunannya bagus, insya Allah sahibuddin, menjadi pemilik pemangku agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur ya Bapak Ibu para hadirin hadirat sekalian, pelungguh semua menyerahkan anak pelungguh untuk belajar di madrasah. Ulama mengatakan innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah Subhanahu wa taala lamun urusan dunia pada doang dan bagi kita. Sama saja cara membagi kita. Ia jahat, ndekne jahat, ya pacu, ndekne pacu, pada doang urusan dunia. Lihat Fir'aun. Kenal nunggu Fir'aun? Di mana ketemu? Beta ada pada Fir'aun di Mesir. Saya tiang pernah ke Mesir, tidak pernah ketemu Fir'aun. Kita mengenal karena Allah menyebut namanya berulang kali dalam Al-Quran, dan Allah menyebut namanya itu dengan laknat, dengan kebencian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu urusan dunia lah saya meragukan kelebihan Fir'aun. Namanya Fir'aun dia nawah sakit, dia nawah bahasa tiang dinginan. Apa di sini dinginan? Telehan. Enggak, kalau sakit yang pilek itu apa bahasa sini? Seleme. Ndenawah haran sakit seleme Firaun. Ndenawah haran bahasa kami juga kembosor, sakit otak. Ndenawah haran tama klinik, apalagi rumah sakit. Ndenawah sakit haran Firaun. Hebat badannya. Apa empuk? Senina? Bukan satu istrinya, banyak istrinya, ratusan istrinya. Ya Allah. Hartanya, ya Allah. Al-Quran menggambarkan harta Fir'aun. Ini tidak disebutkan Fir'aun, anak buah namanya Haman. Haman anak buah Fir'aun, artinya di bawah derajat Fir'aun dalam kesuksesannya. Apa kata Al-Quran menggambarkan? Wa inna mafatihahu latanu bil usbah. Oh, kunci gudangnya Haman ini
Ponggok isi lebih dari 70 orang kunci gudangnya. Bapak-bapak bisa dibayangkan, kunci gudangnya di Ponggok 90 orang, bukan 70 orang. Terbayang oleh ibu-ibu berembeblek kunci gudang di Ponggok 70 orang. Bukan besar kunci gudang, pada ada kunci kita. Kunci gudang kita sama, cuma gudang itu ada ribuan gudang. Kunci gudang itu begitu masuk karung di Ponggok 2 orang kali 70, begitu banyak gudangnya. Gudang hartanya punya siapa? Haman, anak buah Fir'aun. Saking hebatnya, saking kayanya, saking luwes istrinya, saking banyak kekuasaannya. Tapi jadi pertanyaan, begitu banyaknya nilai dunia, apakah Allah suka kepada Fir'aun? Demen apa ndek Allah subhanahu wa ta'ala kepada Fir'aun? Tidak suka. Tetapi diberikan sama juga orang mulia namanya Sulaiman alaihissalam. Siapa Sulaiman alaihissalam? Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih hebat dari Fir'aun lagi. Rakyatnya bukan manusia, jin, kemanukan, tedes, bahkan setan jadi anak buahnya. Kekuasaannya kita dengar Al-Quran menceritakan, angkat anak buahnya memindahkan istana Ratu Balkis dalam kedipan mata. Tarfata'ain, kedipan mata langsung pindah. Jadi pertanyaannya, Nabi Sulaiman yang begitu kaya, begitu hebat, apakah Allah benci apa suka? Suka. Coba dua perbandingan. Allah memberikan Fir'aun kekuasaan, kelebihan, kemuliaan sama, Nabi Sulaiman sama, tetapi cara Allah mencintai beda. Fir'aun dibenci, diabadikan dalam Al-Quran, dilaknat terus. Nabi Sulaiman diceritakan, diabadikan dalam Al-Quran, dan Allah menyanjung Nabi Sulaiman. Kenapa rahasianya? Bukan di kekuasaan, bukan di harta, bukan di banyak istrinya. La ilaha